kamu punya kata-kata harus baik. Kalau kutip lagu yang pengajarannya bagus sedikit. Anak muda, kami yang tua-tua ini, kami punya lagu dulu tuh realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Cukup. Itu kisah waktu kami ibadah pemuda di kampung. Baku lihat tiap hari, baku lihat lama-lama kan baku suka sudah. Daripada kamu punya, saya tidak mengkritisi orang punya lagu, tapi kadang-kadang kita tidak realistis. Seringkali dia bilang, kamu berbohong. Lihat itu, lihat. Orang tipu saja percaya. Bagaimana? Kamu lukai. Lihat itu. Sama-sama, coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada, kamu saja begitu. Ya, itu. Dia punya lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit, shalom. Yang di atas gunung sana, shalom. Oke. Di sini ada yang biasa rasa diri pintar. Ada di sini. Ada. Dia pakai baju warna. Mulai bercuduk ini. Yang kedua, saudara-saudara, dia akan berjumpa dengan pengajaran sesat. Berjumpa dengan apa? Paulus bilang kepada dia, Timotius, engkau akan berjumpa dengan dua hal itu. Tidak usah berbantah-bantah dengan orang, tidak usah saling membantah, tidak usah saling berkelahi. Hanya satu hal yang harus engkau lakukan, yaitu jadilah teladan. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak muda, anak muda. Paulus kasih tahu 5 keteladanan. Berapa keteladanan? Ini yang akan jadi refleksi kita di malam hari ini. Pertama, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama, kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen itu harus terukur. Waktu dia keluar dari mulut, dia sudah melewati proses berpikiran, proses beriman, baru katakan dengan benar. Amin. Kalau tidak tahu, tidak usah anak muda. Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Maksudnya supaya lihat 2 kali, dengar berapa kali, bicara berapa kali, lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, ngomong berapa kali. Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara sama seperti tahu semua. Nah, itu yang jadi soal. Di sini ada yang tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam tahu-tahu. Di sini ada. Dia dari klasis. Nah, itu dia punya soal. Lihat berapa kali, dengar berapa kali, bicara berapa kali. Anak muda, mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda Kristen jangan dibiasakan untuk bicara tentang orang lain. Amin. Di sini ada yang biasa gosip? Banyak atau sedikit? Laki-laki atau perempuan? Ini. Anak muda, orang yang biasa gosip, dia biasa mulai dengan 2 pengantar yang manis sekali. Yang biasa gosip itu dia datang dengan datang, dia biasa bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pengantar pertama itu, bukan kita mau. Atau yang kedua, yang biasa gosip itu selalu bilang begini, sudah kamu ngomong dan begitu, itu bahaya. Nah, anak muda, dengar baik-baik. Karena mulut harus itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan, karena dia harus menjadi keteladanan. Maka 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. 1, 2, 3, tidak boleh tipu. Tidak boleh tipu. Di sini anak muda yang biasa tipu ada. Dia ada di sini. Coba tunjuk. Anak muda, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ulang, anak muda. Tipu boleh? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Dengar, satu tipu menghasilkan tipu baru. Contoh. Ada bapak-bapak malas ke gereja, terus ketemu pendeta bilang, Pak,
kenapa tidak mendatang gereja? Terus perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita tanya, Ibu, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak. Kita ketemu beliau, kita bilang, Papa, tapi ibu bilang Papa tidak sakit mah. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu. Yang kedua, Alkitab bilang Bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa punya nama iblis. Di sini ada yang dia punya bapa nama begitu. Ya. Pak Pendeta, kami di sini tidak biasa tipu. Kami di sini hanya biasa pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah pemuda? Sebenarnya saya ikut. Tapi kalau sudah tapi tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi ya itu. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tidak datang ikut acara ini padahal harus datang, terus kita bilang kenapa tidak ikut acara tadi? Sebenarnya sudah. Saya suka engkau maksud itu. Oke, anak-anak pemuda. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak pejabat di kampung, dia punya bapak rasa ya bagaimana ada staf terus saya. Dia ajar dia punya anak, dia bilang begini, Adek, kalau Adek mau kencing, Adek kasih tahu bilang Adek mau menyanyi. Bilang Adek mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang, Papa, yo, Adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing dia selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta. Titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om, yo, Adek mau menyanyi. Karena dia punya om tidak tahu, dia punya om bilang jangan, ini sudah tengah malam ini, jangan. Tidak baik menyanyi malam-malam ini. Ini anak tidak bisa, om, yo, Adek mau menyanyi. Dia pun tidur, nanti orang di sebelah mana, tidur. Ini anak sudah tidak bisa, ini anak bilang om, yo, Adek tidak bisa, Adek harus menyanyi sudah. Dia punya om juga, kasih dia punya om bilang begini, kalau begitu Adek menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun, dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Karena bapak yang makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om nanti. Makanya mulut orang Kristen itu harus bicara jujur, amin. Coba yang jujur angkat tangan. Tepuk tangan dulu bagi kejujuran. Yakin kalau pulang dari sini bisa jujur? Amin. Atau sebenarnya mau jujur? Tidak. Oke. Anak muda. Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki, tidak boleh. Di sini ada anak muda biasa maki. Dia ada di sini. Dia Kristen. Hancur. Yang biasa maki itu diam-diam sudah berhenti, sudah bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Orang yang biasa maki itu dia sebenarnya sakit itu. Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Karena dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu yang tadi umur 1,5 tahun itu, kalau dia maki tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Anak kecil kalau dia mandi habis, selesai mandi, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama punya tamu ada, itu anak bisa keluar jalan begini. Karena dia tidak mengerti, betul atau tidak? Tapi coba dia punya papa coba. Coba pas papa mandi habis, terus ibu-ibu ada latihan menyanyi, terus bapak keluar. Hai Besti. Karena itu mulut anak-anak muda Kristen tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kasih tahu kawan di sebelah, tidak boleh maki. 1, 2, 3. Tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Amin kok? Anak muda. Ketiga, mulut anak muda Kristen, mulut orang-orang percaya tidak boleh membuli. Tidak boleh apa? Tahu membuli? Ada yang biasa olok-olok orang. Dia ada di sini. Pakai baju warna putih. Saya juga kena ini.
Saudara, anak muda, kadang-kadang karena kita punya pertemanan sangat dekat, mengolok-olok tuh kita rasa biasa, padahal itu hal yang tidak boleh sebenarnya. Kadang-kadang ada teman yang kulitnya warna hitam sedikit, dia datang, dia bilang shalom, terus yang biasa membuli bilang suara ada tapi orang di mana? Di sini ada begitu, ada. Kadang-kadang orang biasa olok ibu-ibu atau teman yang agak gemuk, orang biasa bilang begini, sayang, yuk, dari mana? Ya saya ada di sini. Kok dari jauh sudah kelihatan? Itu jangan begitulah. Yang biasa membuli, yang biasa mengolok-olok hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal bertobatlah. Itu sakit itu. Amin loh. Anak muda, kamu punya kata-kata harus baik. Kalau kutip lagu yang pengajarannya bagus sedikit. Anak muda, kami yang tua-tua ini, kami punya lagu dulu tuh realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Cukup. Itu kisah waktu kami ibadah pemuda di kampung, baku lihat tiap hari, baku lihat lama-lama kami baku sudah. Daripada kamu punya, saya tidak mengkritisi orang punya lagu, tapi kadang-kadang kita tidak realistis. Sering kali orang bilang kamu berbohong. Lihat itu ya. Orang tipu saja percaya. Bagaimana? Kamu lukai. Lihat itu. Sama-sama. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada, kamu saja bikin begitu. Tidak ada itu. Dia punya lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain terus kamu setia. Banyak apa kamu dari itu? Makanya kalau kutip lagu, kutip yang realistis sedikit. Amin kau. Ini orang dengan orang lain kamu setia terus bikin status kutunggu jandamu. Kalau tidak sehat begitu. Oke, jemaat. Anak muda, yang pertama pelajaran kita adalah engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Konek teman di sebelah, kasih tahu dia, engkau mesti jadi teladan dalam. Kedua, anak muda, pertama engkau jadi teladan dalam perkataan, tapi yang kedua dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Sama-sama jadi teladan dalam. Banyak orang mungkin bisa berkata-kata dengan baik, tapi belum tentu sejalan dengan tindakannya. Amin. Karena itu ujian dari kata-kata adalah tingkah. Ada 100 orang berkata-kata dengan baik, waktu kita uji dengan tindakan, tetap atau turun? Tetap atau turun? Pasti turun. Saudara-saudara, kita mungkin tahu, tetapi belum tentu bisa lakukan. Ada banyak orang, saudara-saudara, sarjana pertanian, tapi sayang, tidak bisa tanam tomat. Bagaimana dia tahu tapi tidak bisa melakukan? Ada yang sarjana peternakan, sayang, tidak bisa kasih kawin babi. Harusnya yang kita tahu, bisa kita. Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, abang, tanda sarjana olahraga, iya, coba salto. Amin. Anak muda, orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang tidak. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begi. Jangan omong lain buat lain. Di sini ada yang biasa omong lain buat lain. Dia ada ikutin ibadah. Dia paham. Jangan omong lain buat. Ada orang yang lebih parah, pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua kan? Pikiran lari ke sana, perkataan lari ke sana, tindakan lari ke sana. Lalu bagaimana kita bisa konsisten? Saudara, dalam tindakan kita memahami apa yang disebutkan sebagai apa ya?
disebutkan sebagai kita punya kehidupan yang sejati, itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Anak muda, kamu pernah belajar sesuatu? Pernah? Kamu pernah sekolah? Atau sudah libur? Oke, hafal. Belajar ialah. Ngomong. Ulang. Belajar ialah. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Coba hafal sendiri. 1, 2, 3. Belajar ialah. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ada 4 tingkatan dalam belajar. Ada berapa tingkatan dalam belajar? 1. Belajar untuk tahu. 2. Belajar untuk tahu dan melakukan. 3. Belajar untuk tahu, melakukan, dan bisa hidup dengan orang lain. Dengan penjelasannya. Ada banyak orang sudah tahu, sudah bisa melakukan, tapi tidak mau hidup bersama-sama dengan orang lain. Cenderung mengeklusifkan diri, cenderung mau sendiri, tidak bagi kesatuan gereja. Amin. Yang keempat ini paling tinggi dan ideal. Keempat, belajar untuk tahu, untuk melakukan, untuk hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tapi tetap menjadi. Oke, jemaat, hafal. Pertama belajar untuk, kedua belajar untuk tahu, dan yang ketiga belajar untuk tahu, melakukan, dan yang keempat yang paling tinggi belajar untuk tahu, untuk melakukan, hidup dengan orang lain, dan kadang-kadang kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita lupa diri. Kadang-kadang orang Indonesia tidak mau jadi orang Indonesia. Dia pikir dia lebih baik kalau jadi Korea. Semakin ke barat-baratan dia pikir lebih baik. Oh, tidak bisa. Jemaat, ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau 2 kata yang sama ini, sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Tidak. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati dan menyelamatkan kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita semua berkumpul dan ikut pekan raya ini, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai terganggu ini. Coba saudara, anak muda, pernah nonton TV? Pernah ikuti iklan di televisi? Coba saudara lihat iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan, seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya, dia rasa kayak aduh. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai okir itu tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, dan saudara akan makin gelisah itu. Ya, tetap jadi diri sendiri kan? Amin. Anak muda, tahu TV? Pernah nonton TV? Pernah nonton iklan di televisi? Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan, seolah-olah kalau rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Anak muda, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Bisa begitu ya? Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita bilang sayang, itu tidak sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang.
Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita seperti hari ini. Amin. Saudara lihat jas ini bagus atau tidak? Menurut saudara ini siapa punya? Bukan saya punya, ini panitia baru kasih saya. Ini motif apa? Motif apa? Dari daerah mana ini? Menurut saudara bagus atau tidak? Kalau kainnya dijual mahal atau tidak? Lebih mahal mana? Kain mamasa atau celana jeans? Mana lebih mahal? Lalu berapa banyak anak muda yang suka pakai motif mamasa? Pakaikan mamasa kita rasa kurang berharga, tapi kalau dia pakai celana jeans yang robek-robek itu rasa berharga. Ada yang salah dalam pemahaman diri kita toh? Amin. Betul atau tidak? Saudara kalau hidung sudah seperti saya, ya begitu saja, tidak apa-apa. Ya, saya orang bilang Pak Pendeta, kenapa hidung begitu saja? Kenapa itu muka hidung semua? Biar saya punya itu. Kan Tuhan yang atur, tidak usah dari orang lain. Ibu-ibu, nona-nona, kita kira seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170 dan berat badan 48 kg. Berasa proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Saudara, belajar terima saja kita pun diri apa ada toh. Amin. Oke, sudah dua. Anak muda, teladan yang pertama, engkau harus menjadi teladan dalam. Yang kedua, engkau harus menjadi teladan dalam. Sekarang setelah tingkah laku bagus, dia kasih naik. Ketiga, mantap. Yang jawab itu besok-besok dia akan jadi penatua. Mantap, tepuk tangan kasih dulu. Naik lagi, jadi pendeta. Amin. Kalau tidak sempat jadi pendeta, jadi pelita saja cukup. Yang penting bisa menerangi tempat di mana engkau ada kan. Mantap. Membangun harapan tidak usah muluk-muluk. Yang penting kita mencapainya. Amin toh. Yo itu. Engkau mesti jadi teladan dalam. KASIH. Dibaca. Dibaca. Kadang-kadang orang punya tindakan sudah bagus, tapi tidak punya kasih. Amin. Tidak dibangun di atas. Ada guna? Hukum Taurat ada berapa? Kuat sedikit. Ada berapa? Hukum Taurat yang 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tapi Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan dia dalam satu kata, sama-sama katakan. Kasih. Anak muda, hafal. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat kasih tidak terpatahkan kan? Supaya saya jangan pernah bilang kepada seseorang, bilang kakak, saya terlalu hormat kakak, tapi waktu saya lihat kakak punya sifat yang asli, maaf. Itu bukan kasih, tapi egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Dan orang berdosa pun bisa melakukan itu. Amin. Kebaikan harus dibangun di atas kasih. Kenapa? Dengar. Jemaat, anak muda, ingat tidak semua senyum tulus. Betul. Saya datang saya bisa bilang shalom. Saudara bilang shalom, saya lewat proses baru bilang kelihatan baik, tapi belum tentu baik kan? Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Oke, jemaat, saya khotbah di semua bank yang ada di NTT. Saya khotbah, saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat TK tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang bagus, berhasil lagi, tertata rapi sekali. Aduh, kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat dia terus orang punya muka itu. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami bangun dia langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
Jadi kebaikan harus dibangun di atas apa? K-A-S-I-H. Dibaca. Dibaca. Bilang kawan di sebelah 1 2 3. 1 2 3. Oke. Sekarang saya mau pakai contoh yang lebih real. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Oh ada. Ulang, ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Sangat sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal pasti sakit. Ya toh? Ini ya sesar itu abnormal lah. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami itu kan hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus tolong. Sudah dia bilang Yesus tolong lagi, dia bayangkan kira-kira ini anak wajah seperti siapa. Nah, anak-anak, kamu dengar. Waktu kamu masih kecil kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya bisa menangis. Waktu kamu menangis, orang tua hanya berpikir dua. Kalau bukan kamu basah, pasti kamu lapar. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena kamu. Betul? Di jam 3 subuh masih ada orang tua gendong-gendong anak sambil begini. Betul? Sempoyongan karena belum tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau gigit? Tapi sudahlah, kan lagi itu. Anak-anak, orang tua ajar kamu satu-satu suku kata. Ketika kamu dilatih bicara, mereka selalu mulai mengajar ma, pa. Tapi ketika kamu mulai remaja begini, kamu ternyata tidak suka bicara dengan papa mama. Kamu lebih suka bicara dengan nah sekarang lihat, orang tua mengajarkan berkata-kata. Waktu kamu lancar bicara, tidak suka berbicara dengan orang tua, lebih suka dengan teman melalui HP. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, lahirkan anak, ajar bicara, suka bicara dengan orang lain. Siapa suruh kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Karena apa? Tapi kan dorang tidak mau bicara dengan kita. Karena apa? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, dulu kamu tidak bisa berjalan. Orang tua ajar kamu berjalan, dia pegang di tangan, terus dia latih kamu, dia bilang te, itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan begini, ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Orang lebih suka jalan dengan? Wah, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak seragam sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita latih jalan. Setelah besar tidak suka jalan dengan kita, siapa suruh beli kasih dia HP? Karena apa? Karena apa? Sekarang saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, orang tua seringkali bilang begini, anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi biar papa mama ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar kalimat itu? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut, itu bukan berarti mereka mau pakai stagen, tetapi mereka berutang gara-gara kamu. Anak-anak, kamu semua punya handphone Android? Betul? Saya mau kasih tahu kamu, itu hutang. Orang tua sayang kamu, dia berhutang untuk kamu, dia urusan dengan petugas koperasi itu. Anak-anak, kamu ada motor? Bonceng siapa? Sekali lagi, utang. Coba tanya orang tua, betul? Motor yang papa mama beli untuk anak-anak itu cash? Cash? Cash atau kredit? Itu karena apa coba? Sekali lagi, sama-sama katakan, kasih tidak terpatahkan. Orang tua, itu remaja jangan jawab. Orang tua, ada kok tidak anak-anaknya yang dikirim kemarin sekolah di Surabaya, di Jakarta, di Jogja? Ada? Ada? Rata-rata mereka telepon pada waktu? Siapa suruh kirim? Karena apa?
Dia tidak pernah telepon, tapi kalau uang habis pagi-pagi buta, mama punya handphone berbunyi tinending 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 tinending. Mama ambil, bilang, "Shalom, Ma." "Iya, shalom, sayang." "Bagaimana? Si Mama ada baik-baik?" "Iya." "Kenapa?" "Tadi malam saya mimpi Mama." Pas dia bilang tadi malam saya mimpi Mama, Mama langsung bilang, "Kakak, mau berapa bilang ya?" Oke, anak muda. Kalau pendeta benci Kakak Matius, yang rugi pendeta atau Kak Matius? Pendeta benci Kak Matius, yang rugi pendeta atau Kak Matius? Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali lihat Kak Matius punya wajah, saya senang kok tidak? Setiap kali orang bicara beliau punya kebaikan, saya senang kok tidak? Setiap kali beliau bilang, "Shalom Pak Pendeta," saya pasti senang kok tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci dia. Amin. Anak muda, ada orang yang kamu tidak suka? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Kamu tidak suka kan? Apakah kita, saudara lebih mengasihi diri atau mengasihi orang lain? Mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi. Kalau engkau mengasihi dirimu, engkau tidak mau engkau terluka, betul? Oke, kalau begitu, supaya kita jangan terluka, jangan membenci orang lain. Kadang-kadang saudara-saudara, kita benci orang yang kita tidak kenal. Aneh sekali. Anak muda, ada yang suka sepak bola? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Lalu tiba-tiba Messi kalah, kamu jaga Ronaldo? Ronaldo kenal kamu? Lalu pada dia supaya apa? Jadi kasih itu penting, amin kau. Anak muda, ini kan mau tahun politik. Betul apa? Janganlah saling membenci, jangan saling menjatuhkan. Hiduplah dalam kasih, memberilah dengan tulus, pilihlah juga dengan itu tuh. Selesai sudah tuh. Amin. Sudah 3. 1, engkau mesti jadi teladan dalam. 2, jadi teladan dalam. 3, jadi teladan dalam. Sekarang yang keempat, engkau mesti jadi teladan dalam. Mantap, tepuk tangan kasih dia. Pulang dari sini mengajar sekolah minggu susah. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetia. Yang setia boleh angkat tangan. Yang tidak setia boleh angkat tangan. Wah, mantap, jujur dia itu. Ya, oke. Dengar. Jemaat, kesetiaan itu proses sehari demi sehari, sehari demi sehari. Kesetiaan itu bukan soal masa lalu, kesetiaan bukan soal masa depan. Dia proses satu hari demi satu hari. Supaya saudara jangan pernah mengatakan, "Saya dulu terlalu setia." Itu dulu. Yang sekarang yang kita mau bilang tentang kesetiaan. Kesetiaan berkaitan dengan janji dan komitmen untuk diri, melibatkan seseorang dan melibatkan Tuhan. Engkau jadi orang yang setia itu cukup. Amin kau? Yakin setia? Anak muda, nikmatilah kemudaanmu. Anak muda, jangan buru-buru menikah. Anak muda, tidak usah buru-buru. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu punya tugas serlok buat dia. Anak muda, saya bilang kepada banyak anak muda, saya bilang, anak muda jangan buru-buru menikah. Kenapa? Karena yang namanya bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya lebah saja itu. Jadi kalau kamu tidak bangun hidup rumah tanggamu dalam kesetiaan, kamu hanya saling menyengat satu dengan yang lain. Jangan. Amin. Anak muda, ada satu pasang datang bilang kepada saya, mereka mau menikah. Dia bilang, "Pendeta, kenapa?" "Saya mau menikah dan saya rindu Pak Pendeta jadi saksi." Oke, tapi saya mau jadi saksi buat orang setia. "Oh, saya setia Bapak." Coba kembalikan kamu punya kesetiaan. Dia bilang begini, "Pak Pendeta, pagi-pagi yang nona belum ke kantor, saya sudah telepon, siap sayang, saya mau jemput antar ke kantor. Sore-sore nona belum pulang kantor, saya telepon, siap sudah, saya mau jemput bawa pulang." Saya bilang, "Sayang, itu dulu. Nanti sudah menikah,
Belum tentu itu bisa terjadi. Saya punya potongan video satu beredar luas ketika saya bilang begini, pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Waktu masih pacaran kita bisa romantis, apalagi di bulan Februari, di Valentine itu kita bisa datang bawa bunga, bisa sembunyi di belakang, berlutut lagi, romantis sekali, kita bisa katakan I love you. Itu pacaran. Sudah nikah paling-paling kita pulang bawa bunga pepaya. Gak mau juga bilang, buang di atas meja, baru bilang sayang tumis sudah, saya sudah makan. Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu gak pacaran. Sudah menikah jalan sama-sama berani, yang perempuan terantuk di batu, dia bilang kau taruh makan di mana? Waktu masih pacaran, perempuan belum jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo jatuh dulu. Pacaran. Sudah nikah naik motor sama-sama, tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor, lupa ambil perempuan. Yang ibu protes, Pak, bagaimana ambil motor tidak ambil saya? Aduh, saya minta maaf, saya yang sudah lunas tapi motor ini masih 16 kali ini. Berubah. Amin kok. Jemaah pemuda, saya mau bilang pada saudara tentang kesetiaan. Batu uji dari kasih adalah setia. Banyak orang sepertinya mengasihi tapi tidak menjaga kesetiaan. Ada di sini yang dia punya HP pola rumit, ada yang harus pakai sidik jari, ada pakai kontak mata, ada polisi. Rahasia negara apa yang tidak boleh diketahui jadi Saya baca satu status di medsos. Saya lucu sendiri. Dia bilang begini. Ini bapak-bapak menulis. Dia bilang, istri ambil HP kami tidak tahu. Hanya deg-degan saja. Itu kira-kira karena apa? Karena mantap. Ada satu ibu protes suaminya. Dia bilang begini, Papa sudah tidak setia lagi. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Suaminya bilang, saya berubah bagaimana? Iya, dulu Papa tuh sedikit-sedikit sudah ajak Mama makan nasi goreng. Dulu sedikit-sedikit Papa datang bilang, Mama belanja pakaian RB. Dulu sedikit-sedikit Papa datang, Papa bilang, Mama tutup mata sayang. Sekarang Papa tidak lakukan itu lagi, Papa berubah. Suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana yang sudah dapat ikan masih buang umpan? Istrinya marah. Oh, selama ini Papa pikir Mama ini hanya diumpan-umpan. Selama ini Papa pikir Mama ini ikan. Malam waktu mau tidur, Mama masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Papa datang mau buka, tidak bisa. Papa bilang, Mama, yo buka pintu. Tidak. Mama, yo buka, tidur di luar. Mama, kenapa bikin Papa begini? Mama, kita dua ini suami istri, saya ini yang kau punya suami. Terus istrinya bilang begini, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Coba Papa pikir, nelayan mana yang mau tidur dengan dia punya ikan? Kesetiaan itu proses terus menerus. Amin kok. Setialah sampai. Lebih kuat sambil tepuk tangan. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Apakah untuk apa? Untuk kasih setia. Karena itu setia sampai kapan? Setia sampai mati. Amin, tepuk tangan semuanya. Sudah ada 4. Pertama, yang kau mesti jadi teladan dalam. Yang kedua, jadi teladan dalam. Ketiga, jadi teladan dalam. Keempat, jadi teladan dalam. Dan sekarang yang terakhir, yang paling tinggi, engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Sama-sama 1, 2, 3. Kesucianmu. Batu
Ujian dari kesetiaan adalah kesucian. Yang menarik saudara-saudara dalam kesucian adalah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Amin. Jemaat, yang terang bisa bersatu dengan gelap? Sekarang saya mau tanya, kita yang di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita yang di terang ini suka pulang kembali ke gelap? Karena mereka suka melakukan satu hal ini yang saya tidak tahu bahasanya, tapi tindakannya saya bisa buat. Banyak orang yang sudah diterang kembali ke gelap, dia suka bilang, dia suka begini. Apa itu? Di sini ada yang biasa intip? Ada. Kadang-kadang kalau dia sudah intip begini, lama-lama dia bilang, betul. Di sini ada yang mengintip. Dia ada di sini. Betul. Dia pakai baju warna baju putih. Ini kesucian. Jemaat, pernah ikut ibadah 31 Desember? Biasa ibadah di 31 Desember itu jam berapa biasa dibuat? Sore dan malam kan? Waktu kita datang malam ke gereja, lampu sudah agak redup, terus ada musik-musik klasik. Teng 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 teng. Nah, sudah. Sambil musik itu terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 hari ini rasaku tidak terasa. Dia bla 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 bla, terus bla 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 bla, terus sampai begini. Mari kita tulis catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama, tahun baru, hidup baru, semangat baru. Woi, mulai orang tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang 20. Tulis sambil menangis lagi. Keluar, tidak langsung buang, dia ikat lagi di baik-baik ini, doakan sambil menyanyi. Mampirlah dengan doa. Ini 31 Desember ini. Bagus kan? Iya, itu pas dia mau buat catatan dosa. 31 Desember, minggu kedua bulan Februari, dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Saudara dengar, jemaat. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, itu urusan dengan manusia. Waktu bicara tentang kesucian, urusan kita dengan Tuhan. Dia menyelidiki hati. Terlalu gampang seorang pendeta yang menjadi suci di hadapan jemaat. Terlalu gampang. Apalagi kalau saya pakai toga pendeta atau saya pakai baju berkulit. Gampang. Saya menjadi suci dan bicara dengan luar biasa. Saudara, apapun yang kamu perbuat. Tapi siapakah saya ketika tidak dilihat oleh orang lain? Saudara tidak tahu apa-apa. Betul. Saudara tidak akan pernah melihat atau mendengar berita pendeta yang mencuri. Tidak akan. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan tentang orang lain punya kekayaan. Saudara tidak tahu. Betul atau tidak? Karena itu kesucian menjadi serius bagi kita toh. Amin. Betul. Amin. Amin kok. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di terus. Suci, 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 Tuhan perkasa. Allah Tritunggal Agung Nama. Kesucian itu yang paling tinggi. Batu uji dari setia adalah kesucian. Menjaga kesucian hidup tuh penting. Kenapa? Saudara lihat ya. Suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Roh Kudus itu bersatu dengan mereka punya hati yang suci, yang tidak ada kepahitan, yang tidak ada kebencian, amarah yang meluap-luap, tidak ada. Dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudara meyakini buah roh itu ada di dalam hidup saudara. Amin. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang?
Gampang atau susah? Gampang. Kenapa gampang? Dengar, saudara dengar. Ranting yang mau berbuah cukup melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Pernah lihat orang memasak paksa pohon mangga berbuah? Buah keluar dengan sendirinya. Sejak sekolah minggu kita sudah tahu. Yesus pokok. Boleh sampai tepuk tangan. Tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah jalannya. Tinggallah di dalamnya. Lebih tinggi lagi. Yesus pokok dan tinggallah jalannya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan, tidak mau melekat, tidak menjaga kesucian. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat buah plastik? Jeruk plastik, pisang plastik, alpukat, enak, karena plastik. Ya itu saja. Saudara, kesucian itu menolong kita supaya kita tahu diri di mana kita ada. Anak sekolah minggu, saya suka lagu sekolah minggu mengajarkan hal yang ringan-ringan saja pada kita. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat kemana. Karena itu hati-hati gunakan matamu. Mantap. Pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saudara bisa tahu. Anak muda, kalau kamu belum tidur 30 menit, apa yang kamu lakukan? Berdoa. Saudara, anak muda, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran. Waktu kita belum bisa tidur, kalau kita lihat-lihat konten, tiba-tiba dia bilang, saya ada ide. Terus dia online dan dia bikin status, sudah jam 12:45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Itu dia sudah. Betul? Pernah buat status begitu? Supaya apa? Nah, saudara lihat betapa pentingnya toh kita menjaga itu. Saudara, kalau kesucian itu ada, saya yakini di dalam nama Tuhan kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau. Karena itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir, kamu berbohong. Sudah cukup supaya kamu belajar berkata dengan jujur. Oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mengangkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus temukan setiap hati yang keras. Saudara menikmati 1-2 menit dengan Tuhan malam hari ini. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia kita tipu tapi Tuhan tidak bisa kita. Bahkan bagi kita semua yang ingin ambil komitmen malam hari ini untuk punya hidup yang punya keteladanan di hadapan Tuhan,